Mereka tidak punya niat untuk mencuri. Ya, betul. Begitu kuatnya untuk memilih, saya lapar enggak apa-apa. Dingin angin malam mengusap wajah kusutku, membelai tubuh penatku. Ada cerita menarik itu mungkin nanti bisa ditayangkan teman-teman. Saya punya teman-teman banyak ya. Ini tunawisma ini mereka tidur di emper-emper toko tiap hari. Saya seminggu minimal mungkin 3-4 kali saya mengunjungi mereka ya. Ini jam berapa ini Bang kejadian? Ini sekitar jam 9-an. Saya biasanya kalau mengunjungi mereka lebih malam sedikit atau lebih sore sedikit. Ya tidurnya di sini, di jalan-jalan ini. Mereka ini sehari-hari pemulung? Pemulung. Oke. Mereka tidak punya tempat tinggal, hanya tunawisma. Ini juga banyak ini. Itu tidur berjejer-jejer, ada perempuan, laki-laki. Ya tidurnya di situ tiap malam. Saya sering mengunjungi mereka karena saya sering tanya sama mereka, yang dibutuhkan itu apa? Mereka selalu bilang pada saya bahwa yang dibutuhkan uang. Kalau yang kasih makan itu sudah sering, tapi kasih uang itu setahun sekali ada yang ngasih itu jarang. Kalau makan itu karena bisa basi. Itu menurut cerita mereka. Saya sempat ngomong sama mereka, nanti kalau suatu saat kalian diusir gitu, terus saya ketemunya lagi gimana gitu loh. Mereka cerita gitu. Jangan Bapak itu khawatir. Pasti kalau Bapak keluar malam kemana saja pasti bertemu dengan kita. Ya. Nah, saya juga tanya sama mereka. Jadi kalian itu butuh tidak kayak minyak angin, kemudian butuh kayak tolak angin, obat-obatan gitulah. Mereka malah ngomong enggak. Didoakan aja, Pak. Didoakan saja? Didoakan saja. Didoakan saja supaya kami itu sehat dan bisa hidup. Kan ini indah. Jadi saya tanya, jadi kalau orang lain ditanya kalian butuh apa gitu kan pasti dia ngomong saya butuh ini. Mereka tidur di jalan tuh hanya bilang aja, Pak, doakan aja kami. Doakan saja. Supaya kami sehat, supaya kami bisa tetap hidup. Jadi saya itu sebenarnya punya keinginan itu. Kalau didoakan aja semoga punya uang. Saya ingin kalau di Eropa itu kan ada dibangun kayak rumah-rumah. Jadi kalau di Eropa itu di musim dingin kan orang-orang yang tunawisma ini, mereka sore itu kan antri kemudian masuk hanya sekedar tidur aja malam. Jadi tidur malam bisa nyenyak, kemudian mereka bisa mandi, membersihkan tubuh. Kemudian pagi itu ada orang-orang yang mungkin sudah tua tapi punya kemampuan finansial, mereka datang masak, kemudian dikasih sarapan, kemudian mereka keluar lagi hidup di jalan. Di Indonesia ini sebenarnya kalau perintah Undang-Undang Dasar itu kan fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, kota-kota besar ini kan banyak ini. Saya ingin Semarang itu menjadi contoh gitu loh, Provinsi Jawa Tengah ini. Pak Gubernur umpamanya buat gitu berapa tanah daerah itu dibuat supaya mereka malam itu bisa ditarik ke sana, bernaung, hujan, dingin, ya hanya sekedar tidur. Nanti kami yang dari masyarakat ini punya kelebihan makan nanti kami masak buat mereka pagi, mereka bisa sarapan, kemudian ke jalan lagi. Tapi mereka punya tempat untuk mandi, buang air besar, ada kebersihan, dicek kesehatannya, karena mereka juga manusia sih. Ini tidur begitu nyenyaknya nyenyak itu tiap hari, bahkan banjir itu saya kemarin kan tanya yang di daerah Kota Lama itu saya hampir 2 minggu tidak bisa mengunjungi mereka karena kan banjir gitu. Saya tanya, kemarin pindahnya kemana? Oh, kami pindah di sebelah sana, Pak, yang tinggi. Wah, untung saya masih bisa ketemu mereka. Jadi memang gambaran tentang kemiskinan ataupun orang-orang yang tidak punya rumah dan sebagainya ini, saya pernah dengar cerita dari ibu saya yang kebetulan beberapa bulan beliau tinggal di Praha waktu itu. Memang waktu itu musim dingin. Hanya saja memang untuk orang miskin atau gelandangan itu justru menurut beliau itu orangnya tampan-tampan gitu. Masih gagah, masih usia teman-teman rumpan band inilah. Cuman begitu kita makan di salah satu restoran dan itu ada sisa, kita tinggalkan,
langsung Diambil orang itu. diambil. Tapi begitu nanti dari pihak pemerintah mencoba apa ini istilahnya menangkap mereka, kemudian mereka dimandikan dan segala macam. Sebenarnya fenomena ini juga tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, Ya. Bang. Di Eropa tapi mereka diperhatikan dan diberikan jaminan. Kalau di Indonesia diperintahkan konstitusi. Kalau namanya perintah konstitusi berarti para penguasa wajib untuk melaksanakan itu. Para pejabat wajib melaksanakan itu. Yang membanggakan dari mereka adalah mereka tidak punya niat untuk mencuri. Ya, betul. Saya itu pernah berpikir supaya mereka hidup gampang kan nyuri aja gitu loh, nyuri atau pukul orang atau lempar rumah. Nanti mereka masuk penjara kan di dalam penjara dikasih makan. Betul, betul. Tidak kena hujan, tidak kena panas. Ya. Tapi mereka itu begitu kuatnya itu loh. Begitu kuatnya untuk memilih saya lapar enggak apa-apa. Ini kadang menyentuh hati saya karena ketika saya datang itu dari wajah, dari mata saya tahu bahwa mereka itu sakit gitu loh. Sakit yang ditahan, tidak ada obat. Kita ini kadang demam aja sudah bingung ya, lari kemana beli obat, harus pakai selimut. Mereka mau demam, mau apa ya begitu, dan tidak mencuri sama sekali. Ini yang cukup membanggakan bagi saya, karena Mas Kakak dulu pernah meneliti, ada orang itu dia masuk keluar penjara gitu, heran dia waktu jadi wartawan. Ini orang suatu saat diwawancarai, dia bilang, ya karena enak, ya di penjara dikasih makan gitu loh. Malah Makanya lebih terjamin di dalam ya, Bang. Dia sengaja mencuri supaya ketangkep dan masuk penjara. Mereka enggak, mereka memilih untuk tetap di situ. Tetap di situ. Dan Bang Yosep dari sekian kali bertemu dengan mereka, mengunjungi mereka, akhirnya Mereka sempat- saudara saya. saudara. Ya, bukan saya mau sombong, bukan. Tapi saya itu enggak tahu, sebenarnya saya ini orang enggak baik gitu loh. Hanya kok enggak tahu, setiap malam itu kadang didorong untuk saya muter gitu, lihat-lihat orang-orang di pinggir jalan. Dan Itu aja. akhirnya tertuang dalam sebuah Dalam tulisan, lagu, lirik dalam lagu. tulisan, dalam pikiran, dalam ucapan, dalam perbuatan. Karena memang yang mereka harapkan saat ini bukan uang, bukan apa, tapi doa dari kita semua. Doa. Aku pamit sih ya. Oke, Nanti kapan-kapan saya cerita. Mas, ngomong itu juga.